Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada video pembelajaran kali ini, materi kita adalah mengenai visualisasi konsep. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami ilmu yang akan kita dapatkan. Berdoa, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, mari kita saksikan dan kita nyanyikan bersama-sama lagu tradisional Indonesia dari Indonesia bagian timur, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo merupakan lagu tradisional dari Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang cantik jelita yang sangat disayangi oleh keluarga dan lingkungannya. Lagu Sajojo ini merupakan lagu pengiring dari tarian Sajojo yang dipentaskan pada saat penyambutan tamu yang datang ke Papua dan juga dipentaskan pada saat upacara adat. Untuk selanjutnya, kita masuk ke materi kita, yaitu visualisasi konsep. Visualisasi konsep adalah suatu media dalam pembuatan video, gambar, atau animasi dalam bentuk informasi untuk memecahkan suatu masalah. Penyampaian ide secara visual dibagi menjadi dua, yaitu 2 dimensi atau 2D dan 3 dimensi atau yang sering kita dengar dengan istilah 3D. Bentuk informasi 2 dimensi yang statis atau tidak bergerak disebut dengan infografik, sedangkan yang dinamis atau bergerak disebut dengan motion graphic. Bentuk-bentuk visualisasi yang pertama adalah visualisasi 2 dimensi, yaitu sebuah ilustrasi suatu benda dengan citra 2 dimensi yang mempunyai sudut pandang X dan Y. Kemudian, visualisasi 3 dimensi adalah sebuah ilustrasi suatu benda dengan citra 3 dimensi yang mempunyai sudut pandang X, Y, dan Z. Tampilan visual pada 3 dimensi lebih realistis dan dapat diberikan cerita sesuai dengan tiruan benda nyata. Visualisasi 3 dimensi biasanya berupa animasi yang menceritakan proses kerja. Kemudian bentuk visualisasi yang ketiga adalah visualisasi statis. Visualisasi statis adalah visualisasi tak bergerak. Bentuk visual ini biasanya digunakan untuk infografis seperti poster, pamflet, dan e-flyer. Fungsi dari visualisasi statis adalah sebagai alat komunikasi dalam media cetak yang bersifat statis atau non-animasi. Nah, di sebelah kiri, ini adalah contoh dari infografis untuk pencegahan COVID-19. Kemudian, kita masuk ke bentuk visualisasi yang keempat, yaitu visualisasi dinamis. Adalah visualisasi berbentuk animasi 2 dimensi dan 3 dimensi yang biasa disebut dengan motion grafis.
Visualisasi ini terdapat pada media web, videotron, dan iklan televisi. Fungsi dari visualisasi dinamis lebih ekspresif karena memungkinkan memberikan informasi dengan efek animasi yang lebih baik. Manusia sebagai makhluk visual dapat dengan mudah mendapatkan informasi dengan melihat sesuatu yang hidup, dalam artian bergerak dan bersuara. Untuk mengkomunikasikan suatu ide atau gagasan dengan lebih efektif, maka diperlukan sebuah presentasi dalam bentuk video yang dapat mengetengahkan gambar bergerak sekaligus suara yang diperlukan. Pada awalnya dulu, gerakan hanya dapat ditangkap dengan diwujudkan kembali melalui pemutaran pita seluloid yang kita sebut dengan film. Film yang pertama hanya berisi gambar bergerak tanpa suara. Kemudian, dalam perkembangannya, film dapat juga menampung suara. Pita seluloid digantikan dengan pita magnetik yang mampu merekam gerakan dan suara. Perkembangan terakhir yang terjadi adalah pergantian pita magnetik dengan rekaman data digital. Rekaman gerak dan suara dalam bentuk data digital dapat dilakukan dengan mudah dan murah karena semakin berkembangnya perangkat jinjing atau gadget yang dilengkapi dengan lensa kamera. Kemudian kita masuk ke konsep pembuatan video. Pada pembuatan produk multimedia, diperlukan sebuah tahapan produksi yang secara terstruktur agar menghasilkan hasil produksi yang baik. Tahapan yang sering dipakai pada proses produksi multimedia biasa disebut dengan alur produksi. Secara umum, proses produksi multimedia dirancang dengan menjalankan 3 tahap sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah tahap praproduksi, kemudian yang kedua adalah tahap produksi, dan yang ketiga adalah tahap pasca produksi. Praproduksi merupakan sebuah proses tahap awal dalam membuat produk multimedia, berupa pengumpulan semua data dan elemen yang berkaitan dengan produksi. Jika dalam produksi sebuah film, proses praproduksi adalah proses penyiapan semua elemen yang terlibat dalam sebuah produksi atau syuting film. Dari mulai pengaturan budget, pemilihan sutradara, aktor, kameramen, kru, lokasi, peralatan, kostum, dan lain-lain. Proses praproduksi meliputi penentuan konsep atau ide. Menentukan konsep atau ide merupakan realisasi dari pemikiran dasar dan gagasan awal yang bertujuan untuk menuangkannya ke dalam audio visual berupa ide awal, tema yang akan diangkat. Pada tahap ini, ditentukan sasaran judul, target audiens, gaya yang ingin ditampilkan, keinginan dari pasar, perkiraan kebutuhan biaya, dan rencana kerja. Kemudian, proses praproduksi yang kedua adalah perencanaan produk atau desain. Desain merupakan proses pengumpulan data dan fakta yang relevan berupa image, audio, video, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan konsep atau ide perancangan produksi yang akan dilakukan. Pada langkah ini, ditentukan bentuk isi cerita yang ingin ditampilkan, informasi properti yang akan digunakan, gambar yang akan ditampilkan baik berupa video, animasi, maupun image. Kebutuhan sound atau audio, masalah-masalah teknis yang dihadapi, interaksi antara konten yang akan dimunculkan, serta navigasi atau link yang akan digunakan pada sebuah produk. Kemudian, proses praproduksi yang ketiga adalah perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan tahap membuat konsep kerja terhadap apa yang akan dilakukan. Dalam melaksanakan perencanaan produksi, langkah-langkah yang dilakukan adalah pembuatan storyboard, perincian anggaran produksi, jadwal kerja, kebutuhan peralatan, pembentukan anggota tim yang akan bekerja, melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, proses praproduksi yang keempat adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah tahap pengumpulan semua jenis data, baik teks, video, image, ataupun audio. Dalam tahap dokumentasi,
dilakukan juga desain produksi dan perencanaan produksi. Dokumentasi meliputi segala hal mengenai data dan informasi keseluruhan produksi dari awal produksi hingga akhir produksi, yaitu proses penggarapan proyek yang dituturkan secara lisan dan menjadi panduan seluruh proses praproduksi. Kemudian, proses yang kelima adalah pembentukan tim. Membentuk tim yaitu pembentukan anggota tim melalui seleksi yang sesuai dengan keutuhan produksi dan diharapkan setiap anggota tim dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tugasnya masing-masing. Adapun kebutuhan tim antara lain adalah desainer, produser, desainer teknik, art director, audio producer, penulis, editor, graphic artist, kameramen, programmer, pencipta lagu atau komposer, konten spesialis, technical assistant, asisten produksi, rigs dan researcher, dan pengacara. Kemudian, proses yang keenam adalah membuat rancangan desain. Membuat rancangan desain merupakan sebuah tahap bentuk dasar rancangan atau desain yang telah dapat diperlihatkan untuk dilakukan tes dan ditentukan layak atau tidak untuk diproduksi. Keputusan ini diambil oleh pimpinan produksi. Kemudian, proses yang ketujuh adalah penyempurnaan. Penyempurnaan adalah sebuah proses evaluasi dari beberapa tahap sebelumnya. Ketika masuk pada bagian ini, semua tahap yang dilakukan sebelumnya harus sudah benar-benar jelas dengan melalui kontrol dan koreksi pada tiap-tiap bagian. Kemudian, proses yang ke-8 adalah penandatanganan kontrak dan pembiayaan. Penandatanganan kontrak dan pembiayaan merupakan tahap terakhir dari proses praproduksi. Pada tahap ini, dilakukan penandatanganan kontrak kerja dan pembayaran biaya sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan pelanggan. Selanjutnya, proyek ini siap untuk diproduksi. Proses kerja praproduksi multimedia secara singkat adalah yang pertama menentukan ide atau cerita, kemudian mensketsakan beberapa adegan penting ke dalam bentuk naskah cerita. Yang kedua, dibuat storyboard untuk menerjemahkan naskah menjadi cerita yang lebih mendetail. Dibuat karakter tokoh dan background awal, lalu membuat keyframe. Kemudian, yang ketiga adalah test shoot, yaitu sebuah rangkaian pendek gambar yang dirender dengan full color untuk memastikan teknik pergerakan dan renderingnya. Dan yang keempat adalah narasi. Sebelum proses cel animation sendiri dimulai, dibutuhkan konsep cerita yang harus dibuat dalam bentuk narasi. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu proses produksi. Tahap produksi merupakan tahap implementasi praproduksi di mana semua anggota tim pengembang multimedia bekerja. Secara umum, tahap produksi multimedia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konten, yaitu objek-objek yang terdapat pada aplikasi yang sedang dikembangkan. Yang kedua, pemrosesan isi berupa proofing, editing, assembly, formatting, dan compression. Kemudian, yang ketiga adalah pengintegrasian isi dan software. Produk harus memudahkan pengguna untuk mengakses atau menggunakannya, serta software yang digunakan harus update. Kemudian, tahap yang keempat adalah merevisi software dan isi berdasarkan evaluasi. Temuan-temuan dijadikan acuan untuk merevisi kekurangan, baik itu berupa software atau isi. Kemudian, tahap produksi yang kelima adalah evaluasi. Mengevaluasi setiap hambatan yang terjadi. Hasil evaluasi harus dibuat catatannya, serta catatan antisipasinya. Hal ini penting untuk penanganan proyek berikutnya yang akan dibahas pada saat memulai proyek selanjutnya. Kemudian, tahap produksi yang keenam adalah membangun atau membuat versi alpha. Dan yang ketujuh adalah membangun atau membuat versi beta. Kemudian, tahap yang ketiga adalah tahap pasca produksi.
Kegiatan akhir dari proses produksi produk multimedia adalah tahap penyelesaian produksi multimedia menjadi hasil akhir. Tahap pasca produksi diterapkan terutama pada bidang multimedia broadcasting, program televisi, video, audio recording, fotografi, dan animasi. Terdapat 3 proses dalam pasca produksi, yaitu yang pertama adalah evaluasi. Kemudian yang kedua adalah revisi. Revisi pada pasca produksi berarti melakukan penyesuaian akhir pada produk berdasarkan hasil evaluasi sebelum produk di-launching. Kemudian yang ketiga adalah meluncurkan produk jadi atau peluncuran produk jadi. Pada tahap ini, produk disebarkan kepada pengguna atau diserahkan kepada klien. Semoga penjelasan mengenai visualisasi konsep ini dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, makan dengan makanan yang mengandung gizi seimbang, jaga jarak, dan jaga kebersihan lingkungan. Akhir kata, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.